Bursa transfer musim panas 2023 untuk Premier League telah dibuka selama 3 pekan, dan sejumlah klub telah melakukan bisnis transfer mereka dengan mendatangkan sejumlah nama besar ke dalam skuad mereka. Masih banyak yang bisa terjadi hingga penutupan bursa transfer, tapi kita akan melihat sejumlah transfer terbaik yang telah dilakukan sejumlah klub Liga Inggris sejauh ini, dan kenapa tak ada nama pemain baru Manchester City dan transfer termahal The Gunners. Kita mulai dari transfer terbaik nomor 5, yaitu Christopher Nkunku dari Chelsea. Christopher Nkunku sebenarnya sudah bergabung dengan Chelsea sejak akhir tahun 2022. Nkunku telah melakukan tes medisnya pada September 2022 lalu, dan menandatangani kontrak 4 bulan setelahnya. Nkunku tampil sangat baik untuk RB Leipzig dalam 2 musim terakhir, dan Chelsea sangat membutuhkan penyerang tengah. Mereka juga mendatangkan Nicholas Jackson, tetapi dia masih muda dan masih perlu banyak pengembangan. Saat ini, Chelsea telah melepas pemain kelas atas mereka seperti Mason Mount, Mateo Kovacic, dan Kai Havertz, dan Nkunku diharapkan dapat mengisi salah satu kekosongan posisi tersebut. Nkunku merapat ke tim London Barat setelah menghabiskan 4 tahun bersama RB Leipzig. Selama 4 tahun tersebut, Nkunku sukses menasbihkan dirinya sebagai salah satu penyerang terbaik di Eropa. Ia menjalani 172 penampilan bersama di Roten Bulen, dan penyerang 24 tahun itu berhasil mencetak 70 gol serta 56 assist. Ia juga ikut mempersembahkan sepasang gelar di FB Pokal. Pochettino ingin punya pemain yang langsung memberikan dampak instan daripada memupuk pemain yang belum teruji. Jadi Nkunku mungkin jawaban yang tepat. Nomor 4, Alexis Mac Allister, Liverpool. Alexis Mac Allister memang bukanlah gelandang terkuat yang pernah Anda lihat, tetapi dia akan menjaga permainan bagi Liverpool di tengah lapangan dan akan berperan besar dalam membangun serangan pasukan Jurgen Klopp. Liverpool memang sangat membutuhkan gelandang yang energik. Pemain seperti Jordan Henderson dan Thiago Alcantara sudah mendekati akhir karir mereka, jadi Klopp membutuhkan Mac Allister untuk kembali menjadi kekuatan baru yang bisa diperhitungkan. Terkait transfer Dominic Szoboszlai, masih belum terbayangkan dampak yang bisa ia berikan, tapi dia memiliki stamina dan kekuatan untuk membawa Liverpool kembali bangkit. Sementara itu, Mac Allister telah teruji dengan baik di Brighton, dengan adanya Moises Caicedo di sampingnya, di mana kekuatan dan keahlian bertahan gelandang asal Ekuador itu menjadi pasangan sempurna untuk keterampilan Mac Allister. Mac Allister merupakan pembelian yang sangat murah dengan harga 35 juta pounds, tetapi Liverpool tampaknya masih membutuhkan tambahan gelandang lebih banyak. Nomor 3, Kai Havertz, Arsenal. Kai Havertz adalah pembelian yang bagus dan dia pasti akan meningkatkan performa Arsenal. Dia mengalami masa sulit musim lalu, tetapi hal itu juga terjadi pada semua pemain Chelsea kecuali mungkin Thiago Silva dan Reece James. Dia terlihat sedikit seperti Mesut Ozil terutama dalam mengendalikan bola. Permainannya elegan dan berkelas. Bukayo Saka dan Gabriel Martinelli memiliki musim terbaik dalam karir mereka. Tetapi mereka tidak bisa mencetak banyak gol di musim 2022-2023 jika dibandingkan dengan misalnya 19 gol Mohamed Salah yang katanya sedang turun performanya. Arsenal akan kembali berusaha bersaing di Liga Premier dan Liga Champions musim depan. Jadi mereka membutuhkan Kai Havertz dengan keterampilan dan fleksibilitasnya. Ketika Martin Odegaard tidak bermain dengan baik pada akhir musim lalu, Arsenal kesulitan meraih kemenangan. Jika hal itu terjadi musim depan, Mikel Arteta akhirnya memiliki senjata lain dalam gudangnya dengan kehadiran Havertz yang dapat bermain di beberapa posisi. Agak mengejutkan melihat Chelsea menjualnya ke Arsenal, menjual pemain terpenting mereka kepada rival besar dalam papan atas Liga Premier. Nomor 2, Mason Mount, Manchester United. Yang ini sama dengan Kai Havertz. Juga cukup mengejutkan melihat Chelsea menjual Mason Mount ke Manchester United. Dan yang mengejutkan lagi, ternyata hanya Manchester United yang tertarik mendatangkan Mason Mount. Dan kita bisa melihat beberapa penggemar Manchester United mempertanyakan kedatangan Mount ke Old Trafford. Fans MU selama ini selalu bangga jika yang datang ke klub kesayangan mereka adalah pemain dari luar negeri. Dan sedikit gengsi jika harus memboyong pemain dari klub sesama pesaing di Premier League. Apalagi saat fans MU mengetahui bahwa Mason Mount akan mengenakan nomor keramat, yaitu nomor punggung 7. Semua langsung protes. Tapi Mason Mount bisa bermain dengan cepat dan selalu bisa melihat peluang. Dia bisa menjadi pemain yang akan memberikan banyak peluang mencetak gol bagi Jadon Sancho dan Marcus Rashford. Mason Mount juga telah menjadi pemain yang tak tergantikan dalam timnas Inggris di bawah asuhan Gareth Southgate dalam beberapa tahun terakhir, dan menjadi pemain terbaik Chelsea selama 2 musim.
Akan menarik untuk melihat jika ia dimainkan dalam formasi 3 gelandang bersama Casemiro dan Bruno Fernandes. Nomor 1, James Maddison, Tottenham Hotspur. Jika Harry Kane tetap berada di Tottenham dan tidak pindah ke Bayern Munchen, maka pembelian James Maddison adalah pembelian yang terbaik di Premier League. Harry Kane berhasil mencetak 30 gol di Liga Premier musim lalu tanpa banyak dukungan dari lini tengah. Itulah seberapa hebatnya dia bagi Tottenham Hotspur. Bukannya bermaksud merendahkan pemain gelandang Spurs saat ini, tetapi kenyataannya memang tidak ada gelandang Spurs yang bisa memberikan umpan terobosan bagi Harry Kane. Jadi musim lalu dia harus melakukan semuanya sendiri. Nah, dengan kehadiran Maddison, coba bayangkan berapa banyak gol yang bisa dicetak oleh Harry Kane. James Maddison, mantan pemain Leicester City ini sangat tajam. Dia bisa bermain dengan cepat dan memberikan umpan tepat untuk pemain penyerang. Kita bisa melihatnya seberapa baik dia berkolaborasi dengan Jamie Vardy di King Power Stadium. Soal rumor kepergian Harry Kane ke Bayern Munchen, ia mungkin bisa saja pergi ke Munchen dan memenangkan trofi. Tapi apa hebatnya memenangkan gelar Bundesliga dengan Bayern? Mereka kan sudah memenangkannya sekitar 97 kali berturut-turut. Bukan sesuatu yang mengejutkan, sudah terlalu mudah ditebak. Dan Harry Kane pasti akan lebih bersemangat dengan kedatangan James Maddison. Bagaimana dengan Declan Rice di Arsenal? Jika Arsenal akhirnya mendapatkan Declan Rice, dia juga akan menjadi salah satu transfer yang lumayan baik. Dia adalah pemain tengah bertahan yang luar biasa dan juga bisa bermain di posisi lebih maju jika diperlukan. Ketika situasinya sulit musim lalu, atau saat Thomas Partey tidak tampil maksimal untuk Arsenal, sudah jelas bahwa Arteta akan menggunakan senjata lain untuk opsi lini tengahnya. Minus dari transfer Declan Rice ini mungkin hanya soal biaya transfernya yang gila, yang mencapai 2 triliun rupiah. Biaya besar artinya risiko juga besar jika nanti Declan Rice sampai gagal bersinar di Arsenal. Namun Arsenal bersama Mikel Arteta adalah sebuah tim yang punya metode. Sudah jelas musim lalu bahwa mereka luar biasa dalam serangan. Tetapi yang kurang bagi mereka adalah pemain yang bisa menjaga kelancaran permainan di tengah lapangan. Itulah mengapa mereka terhenti dalam perburuan gelar dengan kebobolan terlalu banyak gol. Bagaimana dengan Mateo Kovacic di Manchester City? Kehadiran Mateo Kovacic tentu tidak terlepas dari fakta bahwa The Citizen kini tidak lagi memiliki Ilkay Gundogan yang telah bergabung ke Barcelona dan gagal mendapatkan Declan Rice. Tapi melihat rapor Kovacic yang naik turun di masa lalu sedikit mengurangi penilaiannya. Misalnya saat di Inter Milan. Apakah itu di bawah pelatih Stramaccioni, Mazzarri, maupun Roberto Mancini, 3 musim bersama La Benemata, torehannya tak cukup mentereng bagi pemain yang digadang-gadang sebagai penerus Luka Modric itu. Kemudian saat di Real Madrid, ia rela lama mengantre di skuad Real Madrid sebagai pemain inti. Di balik bayang-bayang trio gelandang maut Casemiro, Toni Kroos, dan Luka Modric, Kovacic nyatanya hanya sebagai pelapis belaka selama 3 musim di Bernabeu. Torehannya hanya 3 gol dan 8 assist dalam 109 laga yang dilakoninya. Bersama Chelsea, ia mengawalinya dengan bagus dan ikut mengantarkan The Blues juara Liga Eropa dan juga juara Liga Champions. Namun kemudian ya sudah, ia ikut tenggelam bersama Chelsea hingga akhirnya diselamatkan oleh Manchester City. Soal dampaknya masih jadi tanda tanya, apakah ia akan mampu bangkit kembali? Bagaimana menurutmu? Apakah ada transfer lain yang kamu rasa akan bisa bersinar dan memberikan dampak besar bagi klub baru mereka? Tulis pemain pilihanmu dan alasannya di kolom komentar. Dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.